bisa diikuti di YouTube, bisa nonton juga di Facebook dan di Instagram. Dan thank you, hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat luar biasa. Materi yang menurut saya ya, materi yang wajib diketahui oleh seluruh pebisnis ya, pebisnis. Oke, bentar. Sangat luar biasa materi yang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di live saya malam hari ini. Gimana dari Aceh? Apa kabarnya? Oke, dari Sumatera Utara gimana kabarnya? Dari Riau dan Kepulauan Riau, apa kabarnya nih? Terus dari Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, apa kabarnya? Dari teman-teman Sulawesi, apa kabarnya? Teman-teman Papua, apa kabarnya? Teman-teman Bali, Lombok, Flores, apa kabarnya? Dan hari ini materi yang akan kita laksanakan adalah materi yang sangat luar biasa ya. Judulnya apa? Dari teman-teman Sulawesi, apa kabarnya? Papua, apa kabarnya? Bali, Lombok, Flores, apa kabarnya? Dan hari ini materi yang Oke, materi kita malam hari ini adalah selling or networking. Apa sih yang disebut selling? Selling itu penjualan, menjual. Memang pada dasarnya kita itu menjual ya, teman-teman. Menjual produk-produk kita itu memang diperlukan. Tapi yang sangat penting dalam hal membangun bisnis itu adalah networking ya. Net itu jaringan, working itu jaringan pekerja. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira yang lebih penting itu selling atau networking. Oke, langsung saja. Oh, ternyata sebenarnya bisa dilakukan kedua-duanya secara seimbang. Ya, di awal memang kita harus jualan ya, teman-teman. Jualan untuk apa? Yang pertama, fungsi dari jualan adalah kita untuk membangun testimoni, ya, testimoni pribadi, karena kita swakonsumsi, terus testimoni dari pembeli ya. Terus yang kedua, kita dengan selling, kita bisa dapat uang. Nah, uang itu keuntungan kita bisa untuk biaya operasional. Seperti itu. Yang ketiga, dengan selling, kita bisa dapat produk gratis. Kenapa? Karena dari hasil penjualan itu kita bisa beli, atau biasanya kalau perusahaan ada promo, gratis produk, nah, kita bisa dapat produk gratis. Seperti itu. Ya. Nah, networking juga penting, karena kita nggak mungkin, prinsip kita nggak mungkin kita bisa jual 1000 produk dalam satu hari ya. Tapi gimana caranya kita punya jaringan 1000 orang, dan mereka melakukan penjualan 1 box per harinya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau tahu tentang selling versus networking, bab 23 ya, halaman 1, itu di buku Freedom is Not Free. Bentar, apakah ada bukunya? Ya, yang belum punya silakan beli ya, Freedom is Not Free. Bukunya sangat luar biasa. Di buku itu kita diajarkan menjadi leader hebat yang membuat Anda freedom di bisnis MLM. Ya, thank you buat teman-teman yang sudah hadir, ada Bu Nia dan Bu Asniati. Luar biasa ya semangat Anda dalam belajar. Saya doain
impian Anda di 2022 ini bisa tercapai ya. Tapi Amin Pak. ya, Amin. tapi alangkah baiknya Anda juga harus duplikasi ya. Jangan hanya Ya, yang pinter Pak. Anda. Ya, Anda Pak. harus ajak tim Anda. Kalaulah mereka nggak mau live ikut saya, ya Anda harus buat training kepada mereka. Materinya dari mana Pak? Ya materinya Anda bisa minta ke DNM bisa. Materi malam hari ini pun kalau Anda mau minta, saya kasih juga. Ini materi umum. Dan alangkah baiknya Anda mengajarkan training yang Anda pelajari malam hari ini ke jaringan Anda juga. Ya. Karena cara belajar yang baik itu adalah kita mengajar gitu. Dengan mengajar otomatis kita belajar. Jadi kalau buat teman-teman banyak yang tanya Pak, gimana cara belajar yang baik? Ya kita mengajar. Kita lakukan step by step, satu persatu. Seperti itu. Oke. Bu Nia tadi udah pegang bukunya ya, Freedom is not free ya? Oh ya, boleh dong Bu, dibacain di bab 23 halamannya yang pertama, yang halaman 165 ya. Nah, nanti Bu Asniati bacain yang 166 ya. Silakan Bu Nia, dibacain apa isinya bab 23 halaman 165. Nah, nanti Bu Asniati yang 166. Bab 23, Selling PS Networking. Saya Ya. akan bahas topik yang penuh dengan kesalahpahaman di MLM, yaitu apakah bisnis MLM itu hanya jualan saja atau hanya membangun jaringan saja? Jawabannya bukan dua-duanya. Di MLM kita melakukan keduanya secara seimbang, yaitu membangun jaringan sekaligus menjual produk. Jadi MLM merupakan keseimbangan antara menjual dan membangun jaringan. Membangun jaringan itu ibarat membangun saluran pipa. Jika pipanya sudah jadi tetapi tidak ada air yang mengalir, maka sia-sia bukan? Maka perlu keseimbangan antara membangun jaringan pipa dan menjual produk air. Di MLM, Anda dibayar karena penjualan produk atau omset yang terjadi di dalam seluruh jaringan Anda. Jika omsetnya besar, maka penuh besar. Jika omset kecil, bonus juga kecil. Goal kita adalah omset, tapi strateginya membangun jaringan. Ada perusahaan direct selling yang strategi menciptakan omsetnya bukan membangun jaringan, melainkan door to door. Door selling dijelaskan dengan angka 1 kali 1000 sama dengan 1000. Di MLM strategi kita membangun jaringan, artinya kita merekrut sejumlah orang yang masing-masing menjual sedikit. Jika digambarkan dengan angka 100 kali 10 sama dengan 1000, sama-sama beromset 1000 tetapi strateginya berbeda. Jika Anda hanya selling atau menjadi super salesman, pikirkan pertanyaan ini, apakah Anda sanggup menjual dalam jumlah yang banyak setiap bulan? Sulit bukan? Itu sebabnya strategi di MLM adalah membangun jaringan agar menghasilkan omset yang stabil dan mendapatkan passive income. Menjual dalam sejumlah yang banyak sulit diduplikasi, tetapi menjual sedikit bisa duplikasi dengan mudah. Yang dimaksud menjual sedikit dalam menjual untuk pemakaian rutin secara pribadi dan melayani pelanggan sama sekali tidak sulit. Bahkan ini sudah dimasukkan ke dalam kebiasaan seorang core. Ada 7 kebiasaan core sebagai berikut. Melakukan minimal 15 presentasi per bulan. Menggunakan produk secara rutin. Melayani pelanggan. Membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. Mendengarkan atau menonton audio dan video yang berhubungan dengan bisnis MLM.
Yang keenam, menghadiri setiap pertemuan yang direkomendasikan. Yang ketujuh, menjadi pemain kelompok yang baik antara lain mandiri, bisa bekerja sama dan bekerja dengan goal. Kebiasaan nomor 2 dan 3 adalah menjual sedikit, yang dimaksudkan dalam strategi membangun jaringan setiap pebisnis aktif. Dengan mudah bisa mendapatkan pelanggan produk. Setiap melakukan presentasi bisnis, pasti ada penjelasan produk jika di prospek menolak bisnisnya. Anda bisa menawarkan produknya dengan mendapatkan pelanggan produk yang bisa Anda layani setiap bulannya. Jika Anda merekrut beberapa orang secara pribadi, lalu beberapa dari mereka menduplikasi apa yang Anda lakukan dengan core, maka jaringan Anda akan berkembang menjadi ratusan sehingga ribuan yang akan terus bertambah. Jika masing-masing menjual sedikit dan menghasilkan omset pribadi dan pelanggan dengan faktor kali, akan menciptakan sebuah omset yang stabil. Itulah strategi membangun jaringan di MLM. Fokus Anda bukan menjual banyak sebagai super salesman, melainkan seorang membangun jaringan yang Anda tawarkan bukan hanya produk, tetapi terutama bisnis MLM itu sendiri. Anda menawarkan sebuah peluang usaha yang membantu prospek mencapai impian mereka lagi. Anda menawarkan sebuah bisnis, jadi presentasi di MLM bukan hanya menjelaskan produk sebagaimana yang dilakukan super salesman, tetapi menjelaskan bisnis secara lengkap. Company, profil, produk, marketing plan, dan support system. Bisnis MLM mirip sebuah waralaba. Apa yang membuat MC Donald bisa memiliki ribuan cabang di seluruh dunia? Karena mereka menjual bisnisnya, bukan burgernya. Persamaan MLM dan franchise adalah memperbanyak cabang sebagai strategi untuk meningkatkan omset. Fokusnya 100 kali 10, bukan 1 kali 1000. Jadi, apakah MLM, business selling atau networking? Kedua-duanya secara seimbang. Tujuan adalah menciptakan omset penjualan produk dengan strategi membangun jaringan. Fokusnya adalah mengembangkan jaringan yang besar di mana masing-masing akan menduplikasi, menjual sedikit dan omset pribadi dan pelanggan. Sudah, Pak. Oke. Dari apa yang Ibu baca di halaman 165, dapat insight apa, Bu? Perbanyak jaringan, Pak. Iya. Menurut Ibu kenapa harus bangun jaringan? Supaya omset kita bisa lebih besar, Pak, dari sekarang, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Nia sudah bantu saya baca halaman 165. Silakan Bu Asniati dibaca halaman 166 lanjutannya. Maaf Pak, sudah semua tadi dibaca. Oh, sudah semua dibaca? Iya, sampai 168. Oh, sudah dibaca 168, selesai satu bab. Iya. Ya udah. Ya kalau menurut Bu Asniati dari halaman 165 sampai 168 apa yang menarik dari bab 23 buku Freedom is Not Free ini? Yang menarik buat saya itu Pak, suatu kesyukuran jika memiliki tim, maksudnya kalau kita keluar dan bisa membuat jaringan tersebut, apalagi dalam jaringan terjadi repeat order itu sangat bangga Pak, bahagia begitu. Tapi kendalanya Pak,
terkadang kalau tim kembali lagi ke mindset tim begitu, karena dia biasa memikirkan bilang enak ini yang di atas, jadi ada beberapa tim yang menunda-nunda begitu inputan, menunda mengembangkan jaringan, sedangkan kita sudah mengarahkan seperti ini, kita juga melakukan sesuai sistem, apalagi macam nyetok produk. Itu Pak kendalanya. Kalau menurut di sini selling versus networking memang bagus Pak. Bukan 1 kali 1000 dari 1000 menjual 1 produk, ya luar biasa. Jadi saya Pak dengan melihat sistem seperti ini, saya juga harus berjuang sendiri dan tetap menghandle tim seperti itu Pak untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depannya tim sudah bisa, mindsetnya sudah bisa seperti yang diarahkan dengan sistem di Imogen. Itu Pak. Oke. Ada lagi yang disampaikan Bu? Ya itu tadi Pak, seperti misalkan kalau untungnya di MLM itu kita banyak peluang, apalagi di bisnis Imogen tidak ada target, tidak ada tupo, jadi pohon jaringan kita itu makin banyak, report order kita, tim kita bisa menyeimbangkan jaringan. Itu baiknya kalau memiliki tim, yang saya rasakan sendiri Pak. Tapi jika menghadapi kendala dan kita tidak boleh fokus di kendala itu, jadi saya tuh selalu ambil jalan keluar sendiri, ya saya door to door, kalau misalkan tidak bisa home sharing ya saya door to door. Jadi saya terapkan seperti itu Pak sehari-hari. Alhamdulillah tim dengan postingan seperti Bapak arahkan untuk bikin TikTok, ke YouTube. Akhirnya tim itu belajar untuk buat TikTok. Jadi ada semangat tersendiri untuk tim kalau sudah melihat proker kita, jadi mereka termotivasi dengan sendirinya. Ya itu juga Pak, maksudnya tetap mau menerapkan seperti ini. Misalkan tim itu yang satunya report order, jadi saya biasa buat challenge atau apa. Alhamdulillah sudah berjalan sedikit demi sedikit Pak. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu Asniati. Ya, Ya, Bu Septiana, apa kabarnya nih dari Hong Kong? Sambil ngasuh putranya. Oke, ada Bu Ansar Pintar Ningtyas. Turut berduka cita Bu atas meninggalnya ayah. Terima kasih Pak. Ya, sudah jalan yang terbaik itu Bu. Itu. Ya Pak. Ya, tinggal sekarang tunjukkan pada orang tua bahwasannya kita masih diberi kesempatan hidup ya. Ya, kita harus lebih sukses lagi Bu. Gitu. Iya, orang Pak. tua akan bangga gitu. Iya. Insya Allah. Saya pernah ngalami kejadian itu bahkan sebelum anniversary yang ke-5 kemarin Bu, ibu saya meninggal ya. Tapi Iya, ya saya tetap profesional, bahkan saat video ibu saya ditayangkan sebelum saya maju ya, saya merasa almarhum ibu saya itu ada di sisi saya, ngasih semangat. Jadi apapun yang terjadi, saya terus maju karena memang itulah hal yang harus kita lakukan di kehidupan ini, gitu loh, seperti itu. Iya Pak, betul. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Oke, ya kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di slide ya. Ini ada apa? Pipa. Jadi pipa itu mengalirkan ya, mengalirkan air dari, contohnya dari gunung atau dari sumber mata air. Akhirnya air itu sampai ke tempat kita atau sampai ke pelanggannya. Jadi saluran pipa itu ibaratnya apa?
ya kita bangun jaringan gitu loh. Omset yang kita dapatkan itu kalau hanya kita sendiri yang menjalani, mungkin yang selalu saya bilang itu ke teman-teman, Anda satu hari jual 1 box itu bisa, jual 10 box masih mampu. Tapi kalau suruh jual 500 box atau bahkan 1000 box atau bahkan 10.000 box dalam satu hari, alangkah susahnya teman-teman. Jadi kenapa kita harus membangun saluran pipa? Karena agar apa yang kita hasilkan itu bisa terus-menerus. Kalau kita sendiri pakai ember dari mata air, yang kita dapatkan ya hanya 1 ember atau 2 ember yang kita bawa. Air. Air di sini adalah jualan atau omset ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bangun pipa, bahkan selagi kita tidur, kita akan dapat air itu, dapat omset. Makanya bisnis MLM itu bisa besar karena membangun saluran pipa. Itu filosofinya, teman-teman. Jadi mulai hari ini, detik ini, teman-teman selain jualan, selain bawa ember, ambil air, Anda juga harus membangun networking, jaringan, karena itu sebagai saluran pipa. Saya sendiri hari ini bisa dapat omset dari Sulawesi, bisa dapat omset dari Hong Kong, dari omset dari Jawa Timur, bukan karena saya ke Sulawesi, ke Hong Kong, atau ke Jawa Timur ya teman-teman. Tapi saya sendiri saat ini ada di Jakarta. Tapi kenapa saya bisa dapat omset dari beberapa daerah itu ya? Karena saya membangun saluran pipa saya, gitu. Makanya kayak Bu Asnyati atau Bu Nia, walaupun Anda di Sulawesi, ayo bangun pipa Anda ke Jawa Timur. Pasar Jawa Timur masih luas. Anda juga bisa buat pasar Anda di Jakarta. Bahkan saya sendiri bilang Jakarta itu masih kosong. Anda kalau mau masuk luar biasa, ya. Atau Bu Ansar dari Jawa Timur mau masuk ke Sulawesi, boleh, gitu loh. Atau mau masuk ke Hong Kong, boleh. Karena pasar Hong Kong juga sangat luas ya, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman harus mulai bangun saluran pipa Anda, jaringan Anda. Caranya gimana? Anda bisa maksimalkan pertemanan Anda di Facebook, Instagram, atau TikTok, gitu. Atau kalau Anda sudah belajar nge-grab data dari online itu Anda bisa kumpulkan, terus Anda japri mereka, Anda prospek gitu. Itu cara. Tapi kalau Anda pernah ikut training kita udah pernah diajari ya. Waktu itu yang ngajari Coach Robik ya. Jadi cara nge-grab data, cari data dari online. Dari waktu itu pula dari Facebook. Jadi kita bisa dapat nomor HP calon leader, calon prospek kita itu sehari bisa nyari 100 nomor pun bisa. Tinggal kita mau nggak prospeknya, seperti itu. Ya, apa itu bisnis network marketing yang bisa datangkan penghasilan ya? Ya, goal kita adalah omset, strateginya adalah jaringan. Ujung-ujungnya tetap omset ya teman-teman. Strateginya apa? Jaringan. Kalau teman-teman lihat bisnis MLM yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun, itu ada dua pola yang mereka lakukan. Yang pertama mereka fokus dengan omset, caranya goalnya juga omset ya, tapi biasanya mereka caranya dengan diversifikasi produk. Mereka akan launching produk terus-menerus. Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Ya, mereka akan launching produk. Kenapa launching produk? Karena dengan launching produk itu mereka akan mendapatkan omset baru atau pasar baru. Contohnya, taruhlah dulunya cuma jualan minuman, akhirnya masuk ke skincare. Berarti pasar skincare
dapat omset. Nah, mungkin setelah minuman, skincare, akhirnya alat kesehatan, contohnya apa, pembalut. Suatu saat bisa datangin pembalut, bisa jadi, gitu teman-teman. Ya. Nah, strateginya gimana teman-teman ya? Lagi-lagi jaringan, teman-teman. Jaringan, itu, ya. Ya, caranya gimana? Caranya Anda itu konsepnya bukan 1x1000 ya, jualan yang tadi. Ibaratnya Anda sekarang jualan produk ya, suplemen. Nah, Anda bukannya Anda sendiri jualan 1000 box suplemen Anda gitu loh. Tapi Anda membangun 100 tim Anda, dan masing-masing tim Anda itu menjual 10 box. Ya. Akhirnya apa? Omsetnya akan terjadi yang namanya 1000. Ya, saya akan tanya Bu Nartika. Bu, kira-kira Anda bisa jualan 100 box sehari enggak? Atau Bu Ansar, kira-kira bisa jualan 100 box sehari enggak? Kalau jualan pribadi nggak mungkin bisa Pak sehari. Ya kadang-kadang mungkin bisa tapi nggak bisa konsisten. Iya. Kalau dengan jaringan masih memungkinkan. Iya. Oke. Kalau Bu Asniati kira-kira bisa jualan 100 box enggak sehari? Tidak bisa Pak kalau untuk pribadi sehari yang jalan. Kalau di tim insya Allah bisa. Tapi kalau sekarang yang sering itu dalam tim Pak, dengan tim. Iya. Bukan sehari Pak, Oke. bukan sehari. Iya. Atau kira-kira ada nggak yang di sini bisa jualan 100 box besok? Besok ya, sendiri ya, 100 box. Saya kasih 500.000. Saya kasih tantangan. Buat teman-teman yang hari ini hadir di acara live saya, yang mau terima tantangan saya, besok bisa jualan 100 box sendiri ya, bukan sama tim ya. Saya kasih 500.000. Nah, yang mau ikut tantangan saya boleh japri saya ya. Tapi kalau Anda nggak bisa jualan besok 100 box, Anda bayar 500.000 ke saya. Nah, yang berani terima tantangan sama saya, ayo. Anda bisa ikut tantangan ini. Jadi sebenarnya kita bisa membangun jaringan pemakai ya, bukan jaringan penjual. Teman-teman harus ingat skema piramida dari organisasi bisnis kita adalah 5-10% itu adalah leader, terus 20-25 itu tipe seller, penjual, dan sisanya antara 70-75 itu adalah konsumen. Jadi kalau Anda bilang, Pak, tim saya isinya konsumen saja, ya nggak apa-apa. Karena yang Anda butuhkan adalah omset, gitu loh. Daripada tim Anda isinya leader semua, tapi nggak pernah omset, ya sama aja. Nah, tapi kalau kita bisa combine antara leader dan konsumen, maka bisnis Anda akan stabil, bahkan akan bisa di scale up. Kenapa? Karena leader, mereka akan bisa penetrasi atau bisa masuk ke pasar-pasar yang konsumennya sudah terjadi, seperti itu. Banyak sekali ya teman-teman yang ibaratnya, Pak, ada beberapa leader yang keluar dari bisnis MLM ini, gitu contohnya. Ya kalau buat saya, ya nggak apa-apa kan, itu peluang buat Anda, gitu loh. Taruhlah dulu orang itu sudah jadi Royal Crown, dan dia meninggalkan bisnis ini, berarti pasar dia bisa kita ambil, gitu. Kayak Bu Ansar nih,
Di Jawa Timur kan Royal Crown-nya baru dulu 2, terus sekarang tinggal 1. Nah, ini kesempatan Bu Ansar untuk jadi Royal Crown berikutnya. Kenapa? Karena pasar Jawa Timur itu sangat luas. Amin. Gitu. Jadi daripada kita capek-capek bangun pasar, mending kita ngurusi pasar yang sudah ditinggalkan oleh contohnya orang lain. Gitu loh. Itu lebih enak, teman-teman. Karena bangun pasar itu kita aja perlu sekitar 6 tahun. Ya, teman-teman. Taruhlah ada orang yang sudah berjuang selama 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, akhirnya dia keluar. Ya, kita sangat diuntungkan dengan kejadian itu. Kenapa? Karena pasar mereka bisa kita ambil gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, apakah boleh kita rekrut member-member mereka ke jaringan kita? Boleh. Ya. Kecuali kalau ada upline-nya yang masih aktif, ini nggak boleh. Kalau memang upline-upline-nya sudah nggak aktif, ya Anda bisa tarik tim-tim mereka. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ada Royal Crown udah keluar, itu kesempatan Anda menjadi Royal Crown berikutnya. Kalau saya dulu bisnis pasti senang. Kenapa? Kalau ada yang keluar apa? Karena pasar mereka kita bisa kuasai. Dan selama ini kita perusahaan pun leader pada keluar, ya pasar-pasar mereka tetap kita jaga. Faktanya perusahaan kita tetap jalan kan, gitu loh. Makin hari makin ibaratnya makin makin sehat, gitu loh. Gitu, ya. Oke. Ini adalah 7 kebiasaan core. Apa aja sih? Yang pertama adalah melakukan minimal 15 presentasi per bulan. Jadi minimal 2 hari sekali Anda presentasi, ya teman-teman. Terus menggunakan produk secara rutin, jadi Anda konsumsi itu produknya. Terus Anda melayani pelanggan, jadi Anda layani pelanggan-pelanggan. Nah, contohnya tadi ada leader yang sudah agak aktif atau sudah pindah, ya sudah pasar mereka bisa kita layani gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat wah kok ada yang Royal Crown contohnya keluar, ya kalau buat saya ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena pasar mereka bisa kita masuk gitu. Ya. Ingat teman-teman yang tadi itu skemanya ya. Hanya leader tuh hanya sekitar 5-10%. Terus seller, penjual itu antara 20-25%. Sisanya berapa? Antara 75-80 itu adalah konsumen. Jadi kalau Anda ketemu konsumen itu nggak peduli Anda sudah Royal Crown, atau Anda baru silver ibaratnya. Selagi mereka butuh produk, mereka akan beli. Mereka nggak peduli Anda sudah Royal Crown, ya. Makanya banyak sekali yang sudah jadi Royal Crown akhirnya pindah, ya bisnisnya stagnan yang di baru. Kenapa? Karena mereka lupa mereka bisa mencapai Royal Crown itu butuh waktu minimal 2-3 tahun. Tiba-tiba mereka pindah lagi ke perusahaan baru, ya mereka harus mengulang lagi, mengulang proses lagi 2-3 tahun lagi untuk mencapai Royal Crown di tempat yang baru. Itu pun kalau mereka punya motivasi, punya semangat. Tapi banyak sekali orang yang sudah pindah itu akhirnya kayak menyesal. Nyesel, kenapa? Karena belum tentu di perusahaan baru itu lebih enak, lebih bagus. Ya. Sama halnya kayak teman-teman sudah cerai dari suami yang dahulu, bisa jadi suami Anda yang kedua ini malah lebih parah, bisa jadi. Gitu.
Bisa jadi ya, mungkin awalnya suami yang kedua Anda ini kelihatannya bagus, enak, giliran sudah Anda masuk, giliran sudah nikah, sifat aslinya muncul. Nah, bisa jadi nggak? Bisa jadi seperti itu. Bentar, saya ambil buku ya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya tadi halaman 136. 165 ya. Ya, Anda bisa baca bukunya Freedom is not free. Jadi buat teman-teman yang punya bukunya, ayo dibaca ya. Di sini sudah dibahas banyak hal ya tentang selling dan networking. Nah, seperti ini. Oke, ya, bagus. Oke, kita lanjut. Nah, terus yang ketiga, yang keempat apa? Membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. Teman-teman bisa baca buku ini Freedom is not free atau buku karya saya tentang Make Money While You Sleep, personal branding, terus apa yang satu? Network marketing is the king of marketing, itu sangat bagus. Saya yakin kalau Anda membaca, walaupun bukunya hanya itu aja, Anda akan dapat insight setiap kali Anda baca. Saya kalau baca buku saya sendiri itu kadang saya mikir, saya dapat ilmu juga. Oh, perasaan saya sudah melakukan ini ya, presentasi. Tapi kayaknya belum 15 kali nih. Berarti apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya harus presentasi 15 kali. Gitu. Kita evaluasi nih, kok bulan Agustus omset saya turun ya? Bisa jadi karena saya nggak ada presentasi. Berarti di bulan September ini saya harus ada presentasi. Saya harus kontak tim-tim saya, kita buat jadwal. Seperti itu. Ya. Yang nomor 5 kita adalah mendengarkan, menonton audio dan video yang berhubungan dengan bisnis MLM. Anda bisa ikut, Anda bisa dengarkan yang membahas tentang bisnis MLM itu banyak banget. Bisa di YouTube, di TikTok. Sekarang kalau TikTok itu biasanya cuma berapa detik ya, berapa menit. Tapi kalau Anda mau ikut, itu saya biasanya ikut ya, MLM kan banyak banget ya, dari perusahaan-perusahaan yang lebih dulu dari kita, itu saya banyak belajar. Anda bisa ketik di YouTube, dan itu penjelasannya bisa lebih dari setengah jam. Jadi saya seringkali kalau malam hari itu setelah sholat tahajud, saya dengarkan kaset, dengarkan video ya di YouTube ya. Di YouTube saya dengerin, saya lihat apa yang mereka sedang bicarakan. Jadi contohnya hari ini saya ibaratnya lagi ada kasus tentang jaringan yang berpindah, ya sudah saya dengerin. Oh ternyata orang pindah itu ya pertama mereka memang sudah nggak punya rezeki di usaha di sini, contohnya di perusahaan ini, itu yang pertama. Yang kedua, mereka butuh tantangan baru. Nah, yang ketiga, bisa jadi mereka emosi sesaat. Ya. Nah, jadi kita kalau lihat teman kita itu pindah, atau jaringan kita itu pindah atau berhenti, ya bisa jadi ada 3 faktor itu. Bisa jadi karena mereka emosi sesaat, bisa jadi rezekinya sudah nggak ada di sini, atau bisa jadi mereka butuh tantangan baru. Gitu. Nah, kita bisa menganalisa itu. Jadi kalau ada yang tim kita ada yang pindah, nggak apa-apa. Doakan aja mereka bisa sukses di perusahaan yang baru. Tapi tugas kita apa? Tugas kita gandeng lagi tim kita yang masih satu visi, satu misi. Ayo kita arahkan mereka untuk lebih menjalankan bisnis ini secara support system, seperti itu ya.
Terus 7 kebiasaan core yang selanjutnya apa? Adalah nomor 6, menghadiri setiap pertemuan yang direkomendasikan. Ya pertemuan seperti hari ini ya, hari ini walaupun nggak banyak, tapi kalau saya tetap jalan. Bahkan saya selalu bilang kepada diri saya, walaupun yang hadir itu hanya 1 orang pun, saya tetap akan buat acara ini. Nah, menurut teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, kira-kira yang butuh pertemuan ini Anda atau saya? Ya, tulis di kolom komentar. Kira-kira yang butuh pertemuan malam hari ini Anda atau saya? Silakan yuk tulis di kolom chat ya. Bu Asniati saya, Septiana saya, Bu Ansar saya. Ya. Thank you teman-teman. Jadi yang butuh itu adalah Anda sendiri. Ya. Kira-kira teman-teman nggak menjalankan bisnis MLM, saya tetap jalan nggak? Asmiati saya. Ya. Jadi teman-teman, Anda walaupun Anda atau Anda semua yang malam hari ini keluar dari bisnis saya tetap jalan teman-teman. Kenapa? Karena saya punya impian yang jelas. Saya tidak tergantung sama siapapun. Makanya kalau teman-teman lihat, dulu saya buat grup Diamond Above, terus ada eksklusif. Nah, itu akhirnya saya bubarin. Kenapa? Karena saya nggak mau melihat, oh Diamond Above, saya udah ada 100 orang. Jadi saya nanti jadi apa ya? Jadi merasa sombong. Saya masih punya jaringan itu. Tapi sebenarnya itu kamuflase teman-teman. Bisnis ini tergantung diri kita gitu loh. Makanya kalau teman-teman lihat orang Chinese ya, itu walaupun jualan kelontong ataupun jualan sembako, jualan apa aja, mereka tetap duduk di kasir. Mereka terima uang. Tujuannya apa ya? Mereka tahu perputaran bisnisnya tiap hari. Gitu. Makanya kalau Anda mau bisnisnya besar, Anda sendirilah yang harus terus bekerja keras. Kenapa? Karena Anda sendirilah yang tahu berapa omset yang Anda inginkan. Bukan tim Anda, bukan karyawan Anda. Gitu. Saya pun sekarang, karena saya butuh omset saya minimal 5 miliar, saya tetap jalan. Gitu. Kenapa 5 miliar omset? Ya, karena mungkin saya taruhlah dapat 100 juta penghasilan saya contohnya. Uang 100 juta itu 30 juta untuk gaji tim, 30 juta untuk sedekah, sisanya ya saya untuk kehidupan saya, sisanya untuk nabung. Nah, gitu teman-teman. Karena yang butuh penghasilan 100 juta itu saya, gitu. Bukan Anda. Jadi kalau Anda lihat Pak Rudi begitu semangat ya, kayak kemarin saya juga ke Makassar, hadir untuk acara. Ya kalau dihitung-hitung tiket pesawat lagi mahal gitu. Saya kemarin ke Makassar itu bisa habis 10 juta teman-teman. Karena saya bawa tim juga ya, 1 orang, itu sampai 10 juta gitu. Tapi saya lihat setelah saya hadir ke Makassar, omset Sulawesi sekarang naik lagi. Naik lagi. Jadi kembali lagi saya ingatin teman-teman, yang butuh bisnis ini adalah Anda. Ya, Anda sendiri yang tahu berapa omset yang ingin Anda capai, berapa penghasilan yang ingin Anda capai. Ya, alasannya apa? Dengan penghasilan itu Anda bisa bagi-bagi. Gitu. Saya sendiri tiap bulan pengeluaran saya itu lebih hampir 100 juta, teman-teman. Ya. Yang pertama gaji ya, gaji itu di atas 30 juta itu yang pertama. Yang kedua untuk sedekah ya, saya itu hampir 30 juta juga. Itu terus saya lakuin. Makanya kalau saya nggak bekerja keras, saya nggak bisa melakukan hal itu. Saya nggak bisa gaji tim saya, karyawan saya juga nggak bisa sedekah ya. Karena padahal sedekah yang orang biasa saya kasih itu kan mereka selalu doain saya. Gitu. Oke?
Terus 7 kebiasaan core selanjutnya, nomor 7 adalah menjadi pemain kelompok yang baik. Antara lain mandiri, bisa bekerja sama, dan bekerja dengan goal atau tujuan. Ya, teman-teman. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah belanja pribadi, repeat order, terus belanja pelanggan. Anda bisa melakukan itu. Terus apa sih yang Anda presentasiin? Yang Anda presentasiin adalah yang harus kita presentasikan adalah produk dan bisnis, ya. Produk dan bisnis. Anda bisa jelaskan tentang produknya, tentang bisnisnya, ya. Oke. Jadi alasan bertahan itu bisa berubah. Awalnya mungkin Anda punya konsumen, mereka tertarik dengan produk Anda, ya. Setelah itu Anda bisa hanya tawarkan ke bisnisnya. Anda bisa tawarkan, Bapak Ibu mau nggak dapat kartu diskon? Jadi Bapak Ibu kalau jadi member, Bapak Ibu di belanja yang kedua itu dapat cashback, dapat potongan. Berapa potongannya? Mungkin contohnya 75.000. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang dulunya hanya beli produk kepada Anda, akhirnya mereka mau menjalankan bisnis, ya. Ada juga orang yang dulunya aktif di bisnis, tapi akhirnya dia hanya tertarik ke produk, nggak apa-apa. Makanya kalau teman-teman punya jaringan yang nggak aktif, bisnisnya, nggak masalah. Anda bisa follow up untuk belanja lagi, belanja produk. Saya yakin mereka kan juga butuh menjaga kesehatan, kan? Ya, teman-teman. Anda bisa tawarkan, ayo Bapak Ibu, Anda bisa belanja produk kami. Seperti itu. Oke. Karena apa? Karena MLM itu mirip franchise, ya. Fokus di bisnis bukan di produk. MLM mirip franchise, ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke tema kita, antara selling dan networking itu lakukan kedua-duanya secara seimbang. Saya pun sampai sekarang pun masih sering jualan, ecer-ecer itu masih, ya Bapak Ibu. Bahkan kalau saya keluar kota, itu saya bawa produk, saya demoin, waktu di pesawat, nunggu pesawat ke orang, ya. Itu saya demoin. Saya nggak peduli orang itu mau beli apa enggak, gitu loh. Karena yang terpenting tugas kita kan presentasi, gitu loh. Jadi kalau saya ketemu orang, sama-sama nunggu pesawat, yang saya lakuin pertama saya nyapa, halo Pak, apa kabarnya? Bapak mau naik pesawat ke Makassar, ya? Oh iya, ya. Makassarnya kemana Pak? Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita minta nomor WA-nya, ya teman-teman. Jangan lupa, rata-rata kalau sudah asik ngobrol itu kita lupa minta nomor WA orang baru, ya. Nah, setelah itu ya nanti kita follow up lagi. Nah, 1 hari atau 2 hari kemudian kita follow up. Halo Pak, apa kabar? Gimana Pak, perjalanan kemarin menyenangkan nggak naik pesawat? Oh ya, menyenangkan, sehat, gini, bla-bla-bla. Ya, nanti dari situ kita baru masuk, kita tawarkan tentang bisnis kita atau produk kita. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, jadi ini ilustrasinya, ya teman-teman. Ilustrasinya seperti affiliate marketing. Jadi dari si A ke si B ke si C ini akhirnya berkembang, ya. Apa itu personal selling? Personal selling adalah apa itu personal selling? Personal selling adalah kita jualan pribadi, ya. Kita jual sendiri. Seperti itu. Menurut Henry Shimamura, personal selling adalah menyampaikan secara lisan atau lebih mirip
dengan percakapan antara satu atau lebih calon konsumen dengan penjual. Hal tersebut dilakukan supaya calon konsumen mau melakukan proses penjualan atau membeli produk yang tengah ditawarkan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini solusinya selling framework ya. Jadi kita bisa memilih prospek di awal, terus membuat janji, membangun kepercayaan, menggali kebutuhan, formulasi solusi, presentasi solusi, dapatkan komitmen, terus pastikan pembeli puas. Jadi kalau Anda sudah jualan, itu jangan ditinggal teman-teman ya, di follow up lagi. Gimana Pak, Bu, kemarin produknya sudah diminum, ada kendala enggak? Itu pastikan mereka kita layani. Nah, sama halnya seperti downline. Downline itu adalah konsumen kita juga. Kita bisa follow up lagi. Halo Kak, gimana kabarnya? Lama nggak order nih? Ayo order. Nah, ada kendala apa? Wah, saya lagi nggak punya uang untuk beli lagi. Nah, kita bisa kasih jawaban seperti ini. Justru, karena Anda nggak punya uang, ayo jalankan bisnisnya, biar Anda punya uang. Gitu, ya. Jadi, semua alasan orang nggak punya uang, nggak ada waktu, Anda bisa katakan, justru dengan menjalankan bisnis ini, Anda akan punya banyak waktu luang, bahkan sama keluarga. Wah, saya lagi punya bayi kecil. Anda bisa katakan, justru dengan menjalankan bisnis ini, walaupun Anda punya bayi kecil, Anda bisa menggunakan media sosial Anda untuk membangun bisnis ini. Jadi kalau ada orang keluhan, apa jawabannya teman-teman? Justru. Ya. Nah, jadi kembalikan lagi, alasan orang itu kita kasih jawaban. Seperti itu. Oke, terima kasih. Teman-teman, materi kita udah selesai. Oke, kita akan share lagi poin selanjutnya. Ya, kita mengingatkan teman-teman, kita lagi ada kelas bisnis 5 hari ya. Jadi nanti selain saya, nanti ada Coach Rofik, CEO JP Institute, dan Pak Yohan Bibisono ya, pembicara narasi pamungkas. Jadi kita akan trainingnya tanggal 3-7 Oktober. Setiap pukul jam 7 ya. Jadi apa yang Anda dapatkan? Ini harga normalnya 699, spesial promo ya, sampai tanggal 15 September ini hanya bayar 349.000 ya. Dan free 1 buku karya Mr. Rudy. Nah, enaknya lagi jika Anda ajak 5 orang untuk ikut acara ini, Anda dapat 1 tiket 5 hari belajar bisnis. Nah, apa yang Anda dapatkan? Yang Anda dapatkan adalah sertifikat, bonus makalah, video rekaman materi, grup diskusi, free 2 bulan private coaching, dan free 2 buku karya Mr. Rudy. Ya, seperti itu, bebas pilih. Jadi ini promo kita ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang pengen Instagramnya bagus, atau TikToknya, atau Facebooknya bagus ya, ini kita ada promo paket LED yang awalnya bayar 1.225.000, Anda cukup bayar 925 per bulan. Apa yang Anda dapatkan? Anda bisa Instagram Anda akan dapat 15 konten feed, 6 desain story Instagram, ide dari konsep desain, 1 kali revisi atau desain, free konsul desain konten,
free caption, terus free 3 konten video reels ya. Tapi kalau Anda mau ibaratnya dalam 1 bulan itu Anda bisa selama 25 hari Anda punya feed tampil, Anda cukup bayar dari 3.600.000 diskon menjadi 2.600.000 ya teman-teman. Jadi Anda dapat 25 konten feed, 5 konten carousel, 10 desain story Instagram, ide dan konsep desain, revisi unlimited, free konsul desain konten, free caption, free reset hashtag, free admin, schedule posting, dan free 7 konten video reel ya. Jadi ini lengkap banget. 25 konten feed, 5 konten carousel, 10 desain stories ya, ide, konsep dan desain, revisi unlimited. Jadi Anda taruhlah kontennya kurang bagus, Anda bisa revisi sepuasnya. Terus free 7 konten ya. Jadi buat teman-teman, daripada Anda nyari orang, karyawan, Anda juga harus ngurusi mereka, ya Anda bisa serahkan ke tim DNM untuk dibantu membangun Instagramnya. Nah, ini buku saya, Trilogi Passive Income, ada Make Money Value Sleep, Personal Branding, dan The King of Marketing. Jadi nanti Anda bisa hubungi ke Mbak Vira di nomor ini. Oke, terima kasih Sobat DNM, dan sampai berjumpa di webinar DNM selanjutnya. Semoga Anda sukses. Oke, thank you. Silakan, barangkali teman-teman ada yang mau tanya jawab, boleh kita buka. Ada pertanyaan? Cukup? Ada Pak. Yang saya tanyakan Pak, saya pernah pesan ini di Imolet yang link itu Pak, yang terhubung dengan internet. Yang tinggal klik terus ada muncul berbagai produk, terus bisa konsul melalui WA. Itu masih ada enggak Pak di Imolet? Enggak salah dulu sama ini. Iya. Yang berbayar itu Pak. Bisa diulangi Bu, kemeresek suara Ibu. Saya pernah pesan ini Pak di tim Imoline, link yang terhubung dengan internet begitu Pak. Apakah masih ada? Oh, yang fanpage, website fanpage itu ya? Iya Pak. Yang berbayar dulu kayaknya 100.000 dalam berapa bulan. Nanti saya coba tanyain ya Bu. Itu saya belum tanya. Besok PR saya tanyain ya Bu. Gitu. Ya Pak, makasih banyak Pak. Jadi kalau kita posting di Facebook kan bisa langsung bagikan itunya Pak. Jadi orang langsung klik, sudah lengkap dengan pembahasan bisnis, produk. Jadi langsung terhubung di nomor WA. Yang saya tanyakan. Oke, boleh Bu, boleh. Nanti saya tanyain ke Imolen lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, buat teman-teman yang telat ikut training saya malam hari ini, nanti bisa ditonton ulang di YouTube atau di Facebook atau di TikTok ya. Kita juga relay sih, yaitu Instagram.
kita relay ya. Jadi kita ada recordingnya juga, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang online ya. Kita pasti pasti akan melayani teman-teman ya. Jadi konten-konten kita sebar di seluruh media sosial ya. Baik di TikTok, di Facebook, di Instagram, YouTube juga ada. Seperti itu. Siap, Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau di apa? Tanyakan. Cukup ya, teman-teman, kalau nggak ada. Oke, terima kasih atas waktunya dan harapan saya ilmu yang Anda pelajari malam hari ini jangan hanya Anda sendiri yang tahu ya. Kalau bisa, Anda juga buat jadwal training tim Anda. Materinya ngambil dari saya boleh? Boleh, silahkan. Karena saya yakin kalau Anda rajin training tim Anda akan menemukan leader-leader, jenderal-jenderal yang bagus. Tapi kalau Anda sendiri nggak pernah training mereka, Anda nggak akan menemukan leader-leader yang bagus. Itu kuncinya. Jadi mau hanya 1 orang, 2 orang training tim Anda. Karena saya yakin dari 1-2 orang itu nanti akan bisa jadi ribuan, bahkan bisa jadi puluhan ribu. Itu saran dari saya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, September, mumpung awal bulan, ayo buat resolusi, buat target, kejar. Jadilah 7 core leader tadi, presentasi 15 kali, Anda presentasi, terus pemakai produk, baca buku, terus dengerin kaset video, ya, seperti itu. Saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.